sudah selesai kita liburan kan, liburannya sudah panjang, kita sudah bersenang-senang, kita sudah pergi jalan-jalan juga. Kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan juga. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat-Mu, atas perlindungan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaan-Nya.
juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami dengar-dengaran, Kau memberikan kami hati yang tulus untuk mencerna firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ayat hari ini kita ambil dari Matius 24 ayat 1 sampai 24. Nah, pada waktu itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sedang berada di Bait Allah di Yerusalem. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini menceritakan betapa megahnya, betapa besarnya, betapa orang-orang yang membangun Bait Allah ini sangat detail. Nah, pada waktu itu adik-adik, ketika mereka sedang membanggakan Bait Allah ini, ketika mereka sedang menceritakan kemegahannya, Tuhan Yesus ini mengejutkan mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa nanti, suatu saat nanti akan
terjadi keruntuhan di bait Allah ini. Bait Allah ini akan runtuh. Nah, ketika mendengarkan hal itu, murid-murid Tuhan Yesus ini kaget. Mereka berpikir, kok bisa? Gimana caranya? Pada waktu itu mereka itu terus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, masa akan runtuh? Gimana caranya? Kapan itu akan terjadi? Dan terus bagaimana tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kemari? Nah, ternyata adik-adik benar saja, pada tahun 70 Masehi bait Allah tadi ini hancur, runtuh. Mereka bait Allah ini dihancurkan atas pemerintah Romawi. Nah, kira-kira apa tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang? Nah, ada 6 tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang, adik-adik. Tanda-tanda yang pertama adalah banyaknya nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu apa sih? Nah, nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya ini Tuhan Yesus. Mereka menyatakan bahwa dia ini adalah Mesias. Contohnya kalau misalnya adik-adik bertemu dengan orang yang enggak adik-adik kenal, terus mereka bilang bahwa aku ini loh Tuhan Yesus, aku ini loh anak Allah, aku adalah Mesias. Nah, di situ adik-adik tidak boleh langsung percaya ya, karena itu bisa saja nabi-nabi palsu. Nah, lalu tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang yang kedua adalah terjadinya peperangan. Nah, adik-adik tahu kan, akhir-akhir ini di berita, di TV, di koran, atau di sosial media kita banyak mendengar bahwa terjadi perang-perang besar di negara lain. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang, adik-adik. Jadi banyaknya peperangan yang terjadi ini sudah tertulis dalam Alkitab. Nah, lalu tanda-tanda yang ketiga apa? Nah, setelah terjadinya peperangan terbesar itu, peperangan di mana-mana, biasanya orang-orang pasti akan terjadi kelaparan. Mereka akan kekurangan bahan pangan. Karena apa? Karena ketika terjadi peperangan, ladang-ladang mereka rusak, tidak ada hasil panen, mereka kesusahan untuk makan. Nah, itu adalah tanda-tanda yang ketiga. Lalu tanda-tanda yang keempat adalah terjadinya gempa bumi. Nah, di Indonesia ini juga akhir-akhir ini banyak adik-adik terjadi gempa bumi. Di berita-berita banyak sudah terjadi gempa-gempa bumi, mau besar mau kecil sudah terjadi. Selain itu juga terjadi banjir, tsunami itu juga banyak terjadi, tanah longsor itu juga adik-adik ya. Lalu tanda-tanda yang kelima adalah penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah, orang-orang seperti kita ini adik-adik, nantinya kita akan dikucilkan, kita akan dianiaya, kita akan dicemooh, kita akan disiksa oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan. Nah, tapi adik-adik, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan Yesus pasti akan beserta kita. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, lalu tanda-tanda yang terakhir, tanda-tanda yang keenam adalah Injil akan dikabarkan di seluruh muka bumi ini. Nah, pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus itu akan datang dan Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi mulai dari Indonesia sampai dunia di ujung sana itu akan mendengarkan betapa ajaibnya Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti kita, orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus, kita akan berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa sih yang akan kita dapat dari pelajaran kali ini? Nah, kita bisa mempelajari bahwa adik-adik, Tuhan Yesus ini sebentar lagi sudah akan datang. Jadi adik-adik itu harus mempersiapkan diri.
mempersiapkan dirinya bagaimana? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, tapi bukan hanya membaca Alkitab, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kita tidak boleh melakukan larangan Alkitab, kita tidak boleh melakukan. Nah, selain itu kita juga tidak perlu takut bahwa akan terjadi kehancuran di dunia ini. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita dan Tuhan Yesus sudah memilih kita. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan ada di Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian di semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Diharapkan tidak hanya mendengar ya, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kita sekarang mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau memberikan kami hati yang teguh, Kau memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tidak takut nantinya. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Nah, sebentar lagi Tuhan kami mau melakukan aktivitas, kami juga mau pulang, kiranya Tuhan memberkati, Kau Tuhan melindungi baik kami maupun orang tua kami, maupun keluarga kami, kakak adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kali ini sudah selesai adik-adik, tetap semangat, tetap ceria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jumpa lagi di ibadah Smiling Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.